A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Sahabat semuanya dimanapun kalian berada, alhamdulillah kita bertemu kembali dan pada hari ini kita sudah memasuki hari ke-22 atau pertemuan ke-22 dan langsung saja kita buka halaman 94. Kita masih melanjutkan seputar pertanyaan-pertanyaan dan fatwa-fatwa yang terkait dengan puasa wanita muslimah. Pertanyaan kali ini adalah di halaman 94 itu, saya bekerja sebagai seorang dokter untuk penyakit wanita dan saya hendak bertanya apa atau bagaimana hukumnya sedang puasa dan melakukan pemeriksaan terhadap pasien wanita pada siang hari Ramadan untuk penyakit-penyakit wanita. Apakah itu membatalkan wanita tersebut? Dan di dalam jawabannya di baris paling terakhir, wa bina'an ala dzalik, atas dasar pertanyaan tersebut dan apa yang kami sampaikan, dan dalam konteks pertanyaan itu, fa inna kashfa tabib, kita buka halaman 95, fa inna kashfa tabib nisa alal mar'ah al maridah fi syahri Ramadan la yubtil saumahu, itu tidak membatalkan dokter laki-laki yang memeriksa pasien wanita untuk penyakit wanita. Amma binisbah lil mar'ah al maridah, adapun untuk pasien wanitanya, fa innahu yufsid somaha indal jumhur, menurut mayoritas ulama, menurut jumhur ulama itu membatalkan puasanya. Khilafan lil malikiyah, berbeda dengan pendapat ulama malikiyah yang menegaskan bahwa innal ihtiqan bil jamid fid dubur awil farjil mar'ah la yufsidu shaum indahum, bahwa disuntikkannya benda yang keras ke dalam dubur atau farji seorang wanita itu tidak membatalkan puasa menurut ulama Malikiyah. Wala dzalika, dan atas dasar itu, fayumkinu liman ihtajat ila dzalika minan nisa hala siyamiha an tuqallid al Malikiyah. Darul Ifta Misriyah merekomendasikan jika memang ada seorang pasien wanita yang memang membutuhkan untuk periksa sedemikian rupa pada saat siang Ramadan, maka dia mengikuti pendapat Malikiyah tersebut yang mengatakan tidak batal. Wala yufsid as-shaum bidzalika hinaidin, dan pada saat itu puasanya tidak batal. Wa in kana yustahab lahal qada khurujan minal khilaf, tetapi dianjurkan bagi wanita tersebut untuk mengqadha puasanya supaya ini keluar dari perselisihan yang diperdebatkan para ulama. Wa yanbaghi an tataharra qadra istita'ah ayakunal kasyaf ba'dal iftar, jika memang masih memungkinkan periksanya itu setelah buka puasa, maka dilakukan setelah buka puasa. Tapi apabila tidak memungkinkan, maka tidak dipermasalahkan sesuai pendapat ulama Malikiyah. Selanjutnya para sahabat semuanya, berikutnya pertanyaan selanjutnya adalah, ana sayyidah hamil fi syahr atsani wa qad awsat at-tabibah al-mu'alijah li an uftira fi syahri Ramadan wa ala hadi ilmi an hadza murakhas libi. Saya adalah seorang wanita yang sedang hamil pada bulan kedua dan dokter perempuan telah merekomendasikan saya, yang memeriksa saya agar saya tidak berpuasa pada bulan Ramadan, dan atas dasar pengetahuan saya bahwa saya mendapatkan keringanan atau rukhsah untuk hal tersebut. Oleh karena itu, saya sudah melakukan atau membayar fidyah 30 hari dan saya telah memberikan makanan untuk 30 orang miskin. Pertanyaan saya sekarang adalah, apakah saya juga harus mengqadha puasa 30 hari tersebut setelah saya melahirkan? Sebagaimana diketahui bahwa saya akan menyusui anak saya tersebut nanti setelah lahirnya juga, dan itu juga tidak direkomendasikan untuk puasa ketika masih menyusui, karena saya mungkin akan melahirkan pada bulan Mei mendatang insya Allah. Oleh karena itu pada bulan Ramadan mendatang kemungkinan baru bisa disape. Saya menginginkan jawabannya dan penjelasannya dalam masalah ini, bagaimana, apakah cukup fidyah atau membayar fidyah untuk 30 orang miskin atau harus mengqadha juga, dan apabila demikian itu kapan diqadhanya dan bagaimana? Jawabannya adalah
Talama anna tabibah al-mukhtassah qad amaratki bil iftar bisababil hamal falaki an tuftiri wa yalzumuki al-qada. Selama seorang dokter perempuan, dokter wanita yang memang spesialis di bidangnya telah memerintahkan Anda untuk meninggalkan puasa dikarenakan hamil, maka Anda jangan puasa, atau silahkan untuk tidak puasa, akan tetapi Anda harus wajib qada ba'da Ramadan. Di halaman 96 di situ kelanjutannya, ba'da Ramadan, setelah Ramadan qadanya, wala tujzil fidyah anil qada, sehingga fidyah tidak bisa menggantikan qada idza kanat qadira ala siyam ba'da wad'il hamal, jika Anda nanti setelah hamil bisa melakukan puasa. Dan qada Ramadan tidak wajib dengan segera, akan tetapi dia wajib dalam rentang waktu yang lebih luas, yaitu pada waktu kapan saja sepanjang itu. Faqad shahha an Aisyah, sebagaimana telah diriwayatkan dalam sebuah hadis sahih dari Aisyah radhiyallahu anha bahwa ia telah mengqada puasanya pada bulan Sya'ban, jadi mepet Ramadan. Fa in ta'akhkhara al-qada hatta dakhala Ramadan akhar shamat Ramadan al-hadir summa taqdim 'alaiha. Jika dia kemudian sampai masuk Ramadan berikutnya belum mengqada, maka ketika Ramadan berikutnya itu dia puasa untuk Ramadan tahun itu, baru hutang puasanya yang lalu dibayar setelah Ramadan tahun itu. Wala fidyata 'alaiha in kana ta'khir bi udhrin, dan tidak ada fidyah baginya jika memang itu keterlambatannya atas dasar uzur. Adapun jika keterlambatannya tanpa uzur, maka dia harus membayar qada dan fidyah. Oleh karena itu, untuk ibu yang bertanya tadi, yang telah diperintahkan oleh dokter perempuan untuk tidak puasa, hendaknya ia atau dia diperintahkan untuk mengqada puasa yang ia tinggalkan pada waktu kapan saja dia mampu, kapan mampunya mengqada dia lakukan. Sawaun kana qadaan mutatabi'an au mutafarriqan, baik turut menurut, yaitu setiap hari atau secara terpisah-pisah. Dan wa madafa'adhu min fidyatin la yughni anil qada. Nah, ini yang penting, bahwa apa yang dia bayarkan dari fidyah tadi itu tidak bisa menggantikan posisi qada ketika masih mampu untuk qada. Karena Allah berfirman, fa'iddatun min ayyamin ukhar, tangguhkan pada hari-hari yang lain, bayar pada hari-hari yang lain. Al-Baqarah 184. Dan dia mampu untuk puasa pada hari yang lain, maka itu adalah hutang kepada Allah yang masih berada dalam tanggungannya. Wa dainullahi ahaqqu bil qada, maka hutang kepada Allah lebih berhak untuk segera dilunasi dan dibayar. Selanjutnya, para sahabat semuanya, pertanyaan berikutnya adalah, ana ghairu muhajjabah, saya adalah seorang wanita tapi saya tidak berjilbab. Fa hal yaqbalullah sholati wa siyami, apakah Allah menerima salatku dan juga puasaku? Jawabannya, az-ziyy syar'i lil mar'ah al-muslimah wa amrun faradahu Allah taala 'alaiha. Pakaian syar'i bagi seorang wanita muslimah itu adalah perkara yang memang diwajibkan Allah. Wa harama 'alaiha an tudhhir, dan dia diharamkan untuk menampakkan apa yang diperintahkan untuk ditutup dari pandangan orang-orang. Dan pakaian tersebut itu adalah yang menutup seluruh tubuhnya kecuali wajah dan kedua telapak tangannya. Bihaitsu la yakshif wa la yasif wa la yashif. La yakshif, la yasif, la yashif. Tidak terbuka, tidak transparan, dan tidak nyeplak gitu ya. Nyeplak itu ketat. Wal wajibat asyariyah al-mukhtalifah la tanub an ba'diha fil ada, dan kewajiban-kewajiban syariat yang beragam itu tidak bisa mewakili satu dengan yang lainnya, artinya masing-masing semuanya berdiri secara independen. Faman sholla mathalan fa inna dzalika laysa musawwighun lahu, ayat ruka di halaman berikutnya 97, ayat ruka as-shaum ya. Jadi apabila seseorang misalkan sudah sholat, faman sholla, dia sudah melaksanakan sholat, fa inna dzalika laisa musawighun, itu bukanlah pembenar atau alasan agar dia boleh meninggalkan puasa. Demikian juga orang yang sholat dan puasa itu tidak membenarkan, tidak menjadi alasan baginya untuk tidak menggunakan hijab atau pakaian syar'i. Wal muslimah allati tusalli wa tasum wa la taltazim bizziyil ladzi amaraha Allah taala bihi syar'an hiya muhsinatun bi sholatiha wa siyamiha walakinnaha musiatun bi tarkiha hijabihal wajib 'alaiha. Muslimah, wanita muslimah yang sholat dan puasa
tetapi tidak memakai pakaian syar'i yang diperintahkan oleh Allah, maka dia telah berbuat baik dalam sholat dan puasanya, dan berbuat salah dan berbuat buruk dan berbuat kurang benar dalam masalah pakaiannya. Mas'alatul qabul, adapun masalah diterimanya ibadah seseorang itu murni hanya Allah yang mengetahuinya. Hanya saja seorang muslim yang mukallaf hendaknya dia berbaik sangka selalu kepada Allah Subhanahu wa taala, walaupun dia masih melaksanakan atau masih melakukan perbuatan-perbuatan yang tidak disukai Allah, dosa dan maksiat. Wa alaihi ayya'lama anna min rahmati rabbih subhanahu bihi ayyaj'alal hasanat yudhibna sayyi'at wa laysal aks. Dan perlu diketahui juga bahwa Allah senantiasa menegaskan kebaikan akan menghapuskan keburukan, tapi keburukan tidak menghapuskan kebaikan. Sehingga Allah senantiasa membuka bagi hamba-hambanya untuk membuka lembaran putih, untuk bertobat, dan menjadikan bulan Ramadan yang mulia ini sebagai titik tolak untuk perbuatan-perbuatan yang baik yang dia tempuh untuk menuju kepada Allah Subhanahu wa taala, jadikannya menuju kepada ridha Allah Subhanahu wa taala. Wa 'alal muslimah allati akramahallahu ta'ala bi ta'atihi wal iltizam bis salati was siyam fi syahr Ramadan an tashkura rabbaha. Hendaknya setiap muslimah, para wanita-wanita yang telah dimuliakan oleh Allah dengan ketaatan, dia mau sholat, dia mau puasa, dia taat dalam hal tersebut, dia hendaknya bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala akan hal tersebut karena dia telah melaksanakan kewajiban-kewajiban yang diperintahkan. Fa inna min alamati qabulil hasanah at-taufiq ilal hasanah ba'daha, karena salah satu tanda diterimanya sebuah kebaikan, sebuah ibadah itu adalah kemudahan untuk melakukan ibadah selanjutnya, kemudahan untuk melakukan kebaikan berikutnya. Baiklah para sahabat semuanya dimanapun kalian berada, itulah tadi pertemuan kita pada hari ini. Insya Allah kita akan lanjutkan kembali esok hari pada kesempatan dan waktu yang sama. Barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.